Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Meiden Utramazurdi, dan rekan saya, Indra Darmawangsa, untuk menyajikan materi tentang sejarah sosiologi guna menuntaskan tugas semester pengantar ilmu sosiologi pada semester 1. Timbulnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dikenal pada saat ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan atau mater scientiarum. Dalam abad ke-19, dua ilmu pengetahuan baru muncul, yaitu psikologi dan sosiologi. Sejak Herbert Spencer mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principle of Sociology setengah abad kemudian, istilah sosiologi menjadi lebih populer. Dan berkat jasa beliaulah, sosiologi menjadi berkembang dalam abad ke-20, terutama di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Tetapi arah perkembangannya di ketiga negara tersebut berbeda satu sama lain. Walaupun John Stuart Mill dan Herbert Spencer merupakan orang Inggris, ilmu tersebut tidak begitu pesat perkembangannya di negara tersebut. Berbeda dengan keadaan Amerika Serikat pada masa itu. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan. Persoalan tersebut mungkin dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu dengan merumuskan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kesatuan, yaitu pengetahuan tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran, dapat dikontrol dengan kritis oleh orang lain atau umum. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya yang berbeda sekali dengan kepercayaan, tahayul, dan penerangan-penerangan yang keliru. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Sosiologi telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah sosiologi bersifat empiris yang berarti ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi, akal sehat, dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Sosiologi bersifat non-etis, yaitu yang dipersoalkan bukanlah buruk-buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk memperjelas fakta tersebut secara analitis. Hubungan ilmu-ilmu sosial dan sosiologi yaitu: satu, adanya suatu terminologi umum. Dua, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Tiga, suatu pendekatan sintesis yang menyediakan analisis fragmentaris dalam langkah hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks menyeluruh. Empat, suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. 5. Penelitian yang lebih banyak bertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinan terjadi perubahan. 6. Kemungkinan mengadakan penelitian secara operatif dan objektif. Menurut Raucek dan Warland mengumumkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Jika sosiologi ditelaah dari sudut pandang sifat hakikatnya, maka dijumpai sifat-sifat hakikatnya. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, tetapi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian pola umum. Sosiologi merupakan ilmu yang empiris dan rasional. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Sesuai dengan pengertian ilmu sosiologi, maka objek sosiologi itu sendiri adalah masyarakat, yang dimana masyarakatnya adalah: satu, manusia yang hidup bersama minimal dua orang; dua, bercampur dalam waktu yang sama; tiga, sadar merupakan suatu kesatuan; empat, merupakan suatu sistem hidup bersama.
Teori sosiologi berguna untuk menguji kebenaran yang menyangkut objek yang dipelajari oleh sosiologi, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan dalam pengetahuan sosiologi. Berguna untuk mempertajam atau melebihi mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi, mengembangkan klasifikasi fakta yang mana pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial. Ajaran sosiologi pada sebelum Comte, pemikiran masih bersifat rasionalistis. Sifat yang dogmatis sudah agak berkurang. Pada masa ini, banyak para ahli mengatakan bahwa fokus sosiologi memperhatikan masyarakat secara sistematis dengan mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Sedangkan ajaran pada masa Comte, penafsiran terhadap perkembangan intelektual menjadi 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan tahap ilmu pengetahuan positif. Pada masa Comte pula, sosiologi dijadikan ilmu pengetahuan yang kompleks dan membedakan sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Setelah pada masa Comte, muncul sosiologi dikelompokkan menjadi beberapa mazhab untuk memudahkan penyusunan. Yang pertama, mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini berfokus pada ajaran teori yang menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor struktur serta organisasi sosial. Yang kedua, mazhab organis dan evolusioner. Mazhab ini menganalogikan kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti sebuah organisme makhluk hidup yang berkembang dan mengalami fase-fase perubahan secara teratur. Herbert Spencer menilai masyarakat sebagai organisme dengan kriteria kompleksitas, diferensi, dan integrasi. Selanjutnya, mazhab psikologi. Salah satu pendukung mazhab ini adalah Gabriel Tardy dari Prancis. Dia mulai dengan sebuah dugaan atau pandangan awal bahwa gereja sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan, dan keinginan. Mazhab ekonomi. Pendukung mazhab ini adalah Max Weber. Marx menekankan gagasan filsafatnya pada sisi materialisme. Pandangan materialisme ini pula mengantarkan adanya gagasan-gagasan terhadap konsep kelas yang ada dalam masyarakat. Karena konsep kelas ini membuat masyarakat sulit untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Hal ini berkaitan bahwa kelas atas akan selalu berkuasa. Mazhab hukum. Pasal sosiologi yang mendukung teori ini adalah Durkheim. Beliau menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Berikut metode dalam sosiologi. Kualitatif. Tidak bisa diukur dengan angka tetapi nyata dalam masyarakat. Kuantitatif. Bisa diukur dengan angka dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula. Deduktif. Berdasarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih khusus. Induktif. Berdasarkan hal-hal yang khusus kemudian diambil generalisasinya. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Pada masa Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta, terdapat ajaran Wulang Reh yang mengajarkan tentang tata berhubungan antara anggota masyarakat Jawa dari golongan yang berbeda. Pada masa ini, sosiologi belum dianggap penting. Bahkan pada tahun 1934 sampai 1935, kegiatan perkuliahan sosiologi pada Sekolah Tinggi Hukum Restoge School dihilangkan. Namun pada tahun 1948 untuk pertama kalinya Sunario Kolopaking memberi kuliah sosiologi pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta yang saat ini menjadi Universitas Gadjah Mada. Kemudian muncullah buku sosiologi dalam bahasa Indonesia yang telah banyak diterbitkan sejak pecahnya revolusi fisik. Kedua hal tersebut membuat lahirnya ahli sosiologi Indonesia. Saat ini, banyak perguruan tinggi telah memiliki jurusan ilmu sosiologi, namun kekurangannya adalah belum memiliki fakultas sendiri. Penjelasan tersebut merupakan perkembangan sejarah dan latar belakang mengenai ilmu sosiologi yang kita ketahui sekarang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan kami. Saya Indra Darmawangsa mewakili teman saya Maiden Utrama Zurdi pamit undur diri sampai jumpa pada materi berikutnya. Dadah.